Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam di Indonesia. Sama-sama memiliki basis massa yang besar. Pemahaman yang sedikit tidaklah sama. Berkiprah dalam bidang politik bisa ya, bisa tidak. Lebih cenderung ya. Secara tidak langsung, dua organisasi ini membagi kaum muslimin Indonesia menjadi dua bagian, baik yang cuek dan tidak termasuk. Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah, 18 November 1912 Masehi. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Pada masa kepemimpinan Ahmad Dahlan 1912 sampai 1923, pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan, daerah Pekalongan sekarang. Selain Jogja, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut. Pada tahun 1922, pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat. Dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Berbicara bidang akidah, akidah merupakan dasar pokok keyakinan beragama. Oleh sebab itu, ia menjadi titik awal dalam bahasa tentang keimanan. Pembahasan akidah ini umumnya meliputi persoalan sebagai berikut. Yang pertama, ilahiyah, yaitu segala hal yang membahas tentang ilah atau Allah, seperti wujud Allah, kehendak Allah, dan ketentuan Allah. Selanjutnya nubuwah, yaitu pembahasan mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan mengenai kitab-kitab Allah dan mukjizat. Selanjutnya ruhaniyah, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan alam metafisik. Selanjutnya syam'iyah, yaitu pembahasan tentang segala yang dapat diketahui lewat syam'i atau mendengar berita dari dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah Rasul. Secara historis akidah Islam yang berkembang di kalangan umat Islam ada dua kelompok, yakni akidah salaf, akidah yang dibangun semata-mata berdasarkan wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ada tambahan filosofis. Selanjutnya akidah Islam yang dibangun atas campuran tangan pemikiran filosofik. Sejarah berdirinya NU. Nahdlatul Ulama atau yang sering disebut NU adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Suatu waktu, Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah. Kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Dengan sikapnya yang berbeda itu, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada tahun 1925. Akibatnya, kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar Alam Islami atau Kongres Islam Internasional di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamakan Komite Hijaz yang diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah.
Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpunnya dalam komite Hijaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga. Berangkat komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membuat organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis. Untuk mengantisipasi perkembangan zaman, maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama, pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Kanun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian dia juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Kitab NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Paham keagamaan. NU menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli atau rasionalis dengan kaum ekstrim nakli atau skepturalis. Karena itu, sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Quran, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikiran terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui 3 mazhab lain, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah, sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Gagasan kembali ke kita pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta merumuskan kembali metode berpikir baik dalam bidang fikih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam Nahdlatul Ulama. Perbedaan NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah dan NU adalah organisasi, bukan masalah fikih. Hanya dalam konteks Indonesia, Muhammadiyah dan NU adalah mewakili 2 golongan besar umat Islam secara fikih juga. Muhammadiyah mewakili kelompok modernis, atau begitu ilmuwan menyebut, yang sebenarnya ada perbedaan organisasi yang memiliki pandangan mirip seperti Persis atau Persatuan Islam, Al-Irsyad, Sumatera Tawalib, serta NU, Nahdlatul Ulama, mewakili kelompok tradisional. Selain Nahdlatul Wathan, Jamiatul Wasliyah, Perti, dan lain-lain. Di sisi lain, Nahdlatul Ulama didirikan antara lain oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1926, lahir untuk menghidupkan tradisi bermazhab, mengikuti ulama. Sedikit banyak kelahiran Muhammadiyah memang memicu kelahiran NU. Berbeda dengan Muhammadiyah, pengaruh NU sangat tampak di kalangan perdesaan. Kedua organisasi memiliki berbagai perbedaan pandangan. Dalam masyarakat, perbedaan paling nyata adalah dalam berbagai masalah furu. Misalnya, Muhammadiyah melarang atau bahkan membid'ahkan bacaan kunut di waktu subuh, sedangkan Nahdlatul Ulama mensunnahkan, bahkan masuk dalam ab'ad yang kalau tidak dilakukan harus melakukan sujud sahwi dan berbagai masalah lain.